Nah, di sini kita akan menghitung pembayaran zakat emas. Terdapat persoalan, Bu Ani mempunyai 200 gram emas. Harga emas saat ini Rp500.000 per gramnya. Berapakah zakat yang wajib dibayar oleh Bu Ani? Nah, penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu, diketahuinya adalah emas yang dipunyai oleh Bu Ani sebesar 200 gram. Harga emas saat ini adalah Rp500.000. Nisab emasnya 85 gram dan kadar pembayaran dari emas yaitu sebesar 2,5%. Terus ditanya, berapakah zakat emas yang dikeluarkan oleh Bu Ani? Kita jawab dulu. Yang pertama, zakat emas. Zakat emas dengan jumlah emas dikali harga emas saat ini. Jumlah emas 200 gram dan dikali 500.000 untuk harga emas saat ini dan didapatilah 10 juta rupiah. Belum sampai di situ, zakat yang harus dibayar oleh Bu Ani sebesar 2,5%. Jadi kita tulis di sini 10 juta dikali 2,5% dan hasilnya adalah Rp2.500.000. Jadi zakat emas yang harus dibayar Bu Ani sebesar Rp2.500.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pembayaran zakat profesi. Pak Andi bekerja di PT Nusa Bangsa dengan gaji 10 juta per bulan. Jika harga emas per gram adalah 450.000, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Andi? Penyelesaiannya yaitu yang pertama yaitu ditulis dulu, diketahui penghasilan per bulan Pak Andi yaitu 10 juta, kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Nisab zakat profesi sama dengan nisab zakat emas yaitu 85 gram. Harga 1 gram emas yaitu 450.000. Yang ditanya yaitu berapakah zakat profesi yang harus dibayar? Jawabannya yaitu yang pertama yaitu nisab zakat profesi. Nisab zakat profesi dikali harga 1 gram emas. 85 gram dikali 450 sama dengan 38.250.000. Penghasilan per tahun yaitu penghasilan per bulan dikali 12 bulan. Yaitu 10 juta dikali 12 bulan sama dengan yaitu 120 juta. Zakat profesi yaitu penghasilan per tahun dikali 2,5%. Penghasilan per tahun yaitu 120 juta dikali 2,5% sama dengan yaitu 3 juta per tahun. Jadi zakat profesi yang harus dibayar oleh Pak Andi adalah 3 juta per tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pembayaran zakat pertanian. Ada sebuah kasus, Pak Anton memiliki kebun sawit dengan sekali panen yaitu 10 ton dengan harga per kilogram sawit saat ini yaitu Rp3.000. Setiap panen Pak Anton mengeluarkan biaya perawatannya sebesar 5 juta rupiah. Berapakah zakat pertanian yang wajib dibayar Pak Anton? Penyelesaiannya, kita tulis diketahui terlebih dahulu. Hasil panen yaitu 10 ton. Atau jika kita rubah ke kilogram yaitu sebanyak 10.000 kilogram. Biaya perawatannya itu sebesar 5 juta rupiah. Harga per kilogram sawit saat ini yaitu sebesar Rp3.000. Yang ditanyanya, berapakah zakat pertanian yang harus dikeluarkan Pak Anton? Jawab, total hasil panen yaitu hasil panen sawit tadi sekitar 10.000 kg kita kalikan dengan harga sawit saat ini yaitu sebesar Rp3.000, maka dapatlah hasilnya sebesar Rp30 juta. Dan uang Rp30 juta ini kita kurang dengan biaya perawatannya itu sebesar Rp5 juta, dapatlah hasilnya sebesar Rp25 juta. Nah, di sini total hasil panennya itu sebesar Rp25 juta setelah kita kurangi dengan biaya perawatan sawit oleh Pak Anton. Kita untuk menghitung zakat pertanian yaitu total hasil panennya kita kalikan dengan kadar pembayaran zakat pertanian itu 5%. Kita ambil 5%, kenapa? Karena Pak Anton memerlukan biaya perawatan. Jadi zakat yang harus dibayar itu sebanyak 5% dari hasil panen Pak Anton. Yaitu total hasil panen tadi Rp25 juta, kita kalikan dengan 5% yaitu sebesar Rp1.250.000. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan Pak Anton yaitu sebanyak Rp1.250.000.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada tentang ahli waris. Di sini saya menyajikan tentang tabel dari ahli waris dan bagian waris itu sendiri. Ahli waris memiliki sebab atau hubungannya. Ada syarat-syarat dan perolehan harta yang diwariskan. Sebab-sebab atau hubungannya memiliki dua sebab atau hubungan. Yang pertama yaitu sebab atau hubungan perkawinan. Yang kedua adalah nasab atau hubungan darah. Dari perkawinan, ahli warisnya tersebut adalah istri dan suami. Adapun syarat-syarat dari istri yaitu yang pertama, bila tidak ada anak cucu, maka perolehan harta yang didapati oleh istri adalah 1/4. Jikalau ada anak atau cucu, maka istri mendapatkan 1/8-nya. Yang kedua ada suami. Suami bila tidak ada cucu atau anak, maka dia mendapatkan setengah dari warisan tersebut. Dan jikalau ada anak atau cucu, maka dia mendapatkan 1/4-nya. Itu adalah sebab-sebab atau hubungan dari perkawinannya. Nah, yang kedua yaitu tentang sebab nasab. Nasab ini adalah hubungan darah. Hubungan darah memiliki banyak juga. Yang pertama itu ada anak perempuan. Anak perempuan syaratnya yang pertama, jikalau dia sendirian, maka dia mendapatkan harta atau warisan sebesar setengah 1/2. Nah, tapi kalau dia mempunyai dua atau anak perempuan atau dia mempunyai saudara lainnya, maka dia mendapatkan 2/3. Yang kedua yaitu ada anak laki-laki. Anak laki-laki syaratnya jikalau dia sendirian atau bersama anak atau cucu lain, entah itu laki-laki ataupun perempuan, maka asobah, yaitu artinya sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lainnya. Atau keterangan lainnya itu pembagian antara laki-laki dan perempuan 2/1. Seperti itu. Yang ketiga ada ayah kandung. Ayah kandung, jikalau dia tidak memiliki anak atau cucu, maka dia mendapatkan 1/3. Tapi kalau ada anak atau cucu, maka dia mendapatkan 1/6 dari harta tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu ada tentang ibu kandung. Ibu kandung jika tidak memiliki anak atau cucu dan tidak ada 2 saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung, maka dia mendapatkan 1/3 dari harta waris tersebut. Tapi bila ada anak atau cucu dan atau ada 2 saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung, maka dia mendapatkan 1/6. Itu dari silsilah ibu kandungnya tadi. Yang kelima ada saudara laki-laki atau perempuan. Syaratnya yaitu jikalau saudara laki-laki atau si perempuan itu sendirian, tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung, maka dia mendapatkan 1/6 harta warisan tersebut. Tapi jikalau dia memiliki 2 orang lebih tapi tidak punya anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung, maka dia mendapatkan 1/3 harta tersebut. Yang keenam yaitu ada saudara perempuan kandung atau seayah. Syaratnya yaitu yang pertama, jikalau dia sendirian, tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung, maka dia mendapatkan setengah dari harta tersebut. Dan jikalau 2 orang lebih tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung, maka si saudara perempuan kandung seayah tadi mendapatkan 2/3-nya. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah saudara laki-laki. Syarat dari saudara laki-laki ini, yang pertama sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung, maka dia mendapatkan asobah, yaitu harta pembagian setelah dibagi pembagian lainnya. Yang kedelapan yaitu cucu atau keponakan, dalam tanda kutip yaitu anak saudara. Syaratnya itu jikalau menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris, persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti. Maksudnya sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris. Jikalau dia mendapatkan si ayah, maka dia mendapatkan si ahli waris si ayah tadi. Ini terdapat kasus tentang pembagian ahli waris.
Seorang suami meninggal dunia dan mewarisi harta sebanyak 200 juta dengan ahli waris seorang anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan seorang istri. Berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu. Si ahli warisnya tadi terdapat 3, yaitu istri, anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Masing-masing mereka mendapatkan bagian, yaitu si istri mendapat 1/8, anak laki-laki dan perempuannya tadi mendapat sisa dari 1/8 ibunya. Dan untuk asalul muamalah atau sahamnya, si istri mendapatkan 1, anak laki-laki mendapatkan 2, dan 2 anak perempuan mendapatkan 2. Karena masing-masing anak perempuan itu mendapat 1 bagian. Karena di sini terdapat 2 anak perempuan, maka di sini mendapatkan saham sebesar 2 saham. Dan ditotalkan dengan jumlahnya yaitu 5 saham. Dan kita ketahui juga bahwa harta warisannya tadi sebesar 200 juta rupiah. Maka hasil baginya sama dengan harta warisan dibagi jumlah saham. Harta warisan yaitu 200 juta rupiah dibagi dengan total atau jumlah saham tadi yaitu 5. Maka 200 juta dibagi 5 sama dengan 40 juta rupiah. Terus kita tulis nih seperti ini. Warisan untuk istri 1 saham ini 1 dikali 40 juta sama dengan 40 juta. Maka yang didapatkan oleh istri adalah 40 juta rupiah. Warisan untuk anak laki-laki yaitu 2 dikali 40 juta sama dengan 80 juta. Maka si anak laki-laki ini mendapatkan warisan dari sang ayah sebesar 80 juta rupiah. Dan untuk warisan 2 anak perempuan, kita kalikan dengan 40 juta tadi dengan 2 kali 40 juta. Hasilnya adalah 80 juta. Nah, di sini kan terdapat 2 anak perempuan nih. Kita bagikan 80 juta dibagi 2, maka hasilnya adalah 40 juta rupiah. Jadi masing-masing 2 anak perempuan tadi mendapatkan 40 juta rupiah. Baik, di sini kami akan mempraktekkan tata cara mandikan jenazah. Namun sebelum kami mempraktekkan tata cara mandikan jenazah, kami akan menjelaskan alat-alat apa yang diperlukan dalam mandikan jenazah. Yang pertama, siapkan meja yang panjang untuk meletakkan jenazah. Jika tidak ada meja, bisa di pangkuan para yang memandikan. Yang kedua, siapkan ember dan air yang bersih. Yang ketiga, siapkan kapas. Yang keempat, siapkan katanbat. Yang kelima, siapkan kapur baru setelah dihaluskan. Yang keenam, siapkan daun bidara dan jeruk purut. Yang ketujuh, siapkan kain penutup yang bersih. Baik, di sini kami akan melanjutkan penjelasan kami tadi. Setelah kami menjelaskan alat-alat apa yang digunakan atau diperlukan dalam mandikan jenazah, di sini kami akan mempraktekkan tata cara mandikan jenazah. Yang pertama, letakkan jenazah di tempat yang telah disediakan sambil ditutupi kain agar auratnya tidak terlihat oleh orang-orang yang memandikan. Yang kedua, yaitu kita sebagai para pemandi itu mengistinjakan si mayit, yaitu mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perut si mayit dengan cara menekan secara perlahan dan lembut agar kotoran-kotoran si mayit itu keluar dengan diguyur air secara terus-menerus. Karena kita tidak boleh membuka atau menyingkapkan kain penutup, jadi kita melakukannya itu dari dalam kain, ditekan secara perlahan agar kotoran-kotoran itu keluar secara dan diguyur air secara terus-menerus. Setelah dirasa cukup, kita menekan secara perlahan, kemudian kita agak mengangkat si mayit secara lebih tinggi, kemudian menekan perut si mayit secara perlahan agar kotoran-kotoran yang tersisa dapat keluar secara maksimal atau dengan sempurna dan diguyuri dengan air secara terus-menerus. Setelah kita rasa cukup dan kita yakin bahwa kotoran-kotoran itu telah keluar secara sempurna, kemudian kita selanjutnya membersihkan di area muka seperti mata, telinga, hidung, dan gigi. Yang pertama, kita membersihkan wajah dengan kapas
secara diguyuri air, kita usap-usap secara lembut agar kotoran-kotoran yang ada di sekitar mata bersih. Selanjutnya untuk membersihkan telinga kita menggunakan cotton bud, dan untuk giginya juga bisa menggunakan cotton bud. Kita bersihkan dan usapkan secara perlahan. Baik, setelah kita membersihkan area wajah dan istinja, di sini kita siram air 1 kali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian kita berniat untuk mandikan jenazah, yang mana niatnya yaitu nawaitu ghusla lihadzihil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian kita menyiramkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Secara menyiramkan air pada si mayit itu secara perlahan agar si mayit itu tidak merasakan kesakitan. Setelah itu kita menyiramnya yang sebelah kanannya juga 3 kali. Kita siram sebanyak 3 kali. Kemudian kita juga menyiramkan yang sebelah kiri juga itu 3 kali. Kemudian kita miringkan si mayit ke sebelah kiri. Sambil kita gosok-gosokkan di bagian ketiak dan kaki jari kaki untuk membersihkan jika ada kotoran-kotoran yang tersisa, dan bagian belakangnya juga. Sebanyak 3 kali kita siram. Selanjutnya kita miringkan ke sebelah kanan untuk membersihkan bagian belakang sebelah kiri, dan juga disiram sebanyak 3 kali sambil dibersihkan juga dan digosok-gosokkan. Usahakan kita memandikan si mayit, aurat mayit tetap tertutup. Selanjutnya kita menyabunkan si mayit dengan sabun yang telah disediakan. Itu kita gosok-gosokkan secara perlahan jari-jari tangannya, sela-sela ketiaknya dan badannya secara perlahan dan lembut agar kotoran-kotoran menempel itu jadi lebih bersih. Usahakan tetap aurat si mayit dijaga agar tidak kelihatan. Selanjutnya juga sampo untuk menyampo si mayit. Kita bersihkan rambut-rambutnya dan semuanya. Selanjutnya setelah dikira sampo dan sabunnya cukup, kita bilas dengan air dan disiramkan secara perlahan 3 kali atau sampai sabun-sabunnya bersih. Baik, setelah dirasa cukup bersih, kita selanjutnya menyiramkan jenazah dengan air kapur barus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, setelah itu disiram juga dengan air daun bidara yang dicampur dengan perasan jeruk purut secara merata. Setelah itu kita melanjutkan dengan mewudukan si mayit, yang mana kita yang masih hidup meniatkan untuk mewudukan si mayit dengan niat nawaitul wudu'a bihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Pertama, kita mewudukannya seperti kita mewudukan orang yang masih hidup, itu pertama wajah, sunnahnya sebanyak 3 kali. Kemudian tangan yang sebelah kanan itu juga sunnahnya sebanyak 3 kali. Nah, kemudian tangan yang sebelah kiri itu juga sebanyak 3 kali. Kemudian menyapu sebagian kepala itu juga 3 kali. Kemudian membersihkan kedua telinga itu juga sunnahnya 3 kali. Kemudian membersihkan kaki yang sebelah kanan, digosok-gosok dari mata kaki sampai ujung jari, itu sunnahnya 3 kali juga. Kemudian
kaki yang bagian kiri juga, itu sebenarnya 3 kali juga. Setelah kita selesai mewudukan, maka selesai juga pelaksanaan mandikan jenazah. Baik, kita akan memindahkan jenazah ke tempat untuk yang mengkafaninya jenazah. Di sini kan kainnya basah, maka kita ganti dengan kain penutup yang baru yang masih kering. Untuk ini usahakan kita tetap menjaga aurat si mayit, yaitu untuk memindahkannya secara perlahan agar aurat si mayit tidak kelihatan. Secara perlahan setelah diganti, kita akan memindahkan jenazah ke tempat yang kain kafannya telah disiapkan. Baik, di sini kami akan melanjutkan proses perawatan jenazah, yakni proses mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu letakkan kapas di kedua mata, di kedua hidung, kemudian kedua telinga, di bagian kedua ketiak, lipatan ketiak, di bagian sendi tangan, siku-siku, dan bagian sendi kaki, jari-jari kaki, gunakan sarung kepada si mayit. Kemudian pindahkan kain. Kemudian pakaikan kerudung kepada si mayit. Setelah memakaikan kerudung, maka bungkus dengan kain kafan yang telah disediakan 2 lembar. Setelah mengkafani si mayit, maka kita harus mengikat di bagian kaki, ujung kaki, bagian lutut, bagian perut, mengikatnya jangan disimpul mati agar mudah untuk dilepaskan nanti ketika dimakamkan di bagian kepala dan di ujung rambut. Dan di ujung. Baik, itulah proses mengkafani jenazah, dan
usolli ala hadhil maitati arba'at takbiratin fardu kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wal taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selanjutnya yaitu tentang menguburkan di jenazahnya tadi. Nah, adapun tata cara menguburkan jenazah, yang pertama, mula-mula kita buatkan liang lahat sepanjang jenazah ini, dan untuk kedalamannya kira-kira kurang lebih 1,5 meter dan lebarnya 1,5 meter. Yang kedua yaitu pemakamannya. Saat di pemakaman, jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke arah kanan, seperti ini, miring ke arah kanan seperti ini, dan menghadap ke arah kiblat. Ketika kita meletakkan jenazahnya, hendaknya kita membacakan doa, yaitu doanya Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, setelah sudah seperti ini, tali-tali pengikat kain kafan yang ada pada jenazah kita lepaskan dulu. Selanjutnya, jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu dan di atasnya ditutup dengan tanah sampai galian kuburnya terus menjadi rata. Tinggikan gundukan tanah kuburan dari permukaan tanah dan di atas kepala diberi tanda batu atau nisan. Nah, setelah itu sirami dengan air dan taburkan bunga dan kita membacakan doa untuk Ismail.